Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada yang saya hormati, Nabi Musa suatu hari mohon kepada Allah agar Allah mengajarkan sesuatu amalan agar dengan amalan itu Nabi Musa dapat mengingat Allah dengannya dan dapat berdoa kepada Allah dengannya juga. Ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Qala qul la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqul hadha. Qala qul la ilaha illallah. Qala innama uridu syai'an takhussuni bihi. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallahu fi kaffatin malat bihim la ilaha illallah. Artinya dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat mengingatmu dengannya dan dapat berdoa kepadamu dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, setiap hambamu mengucapkannya, setiap hambamu mengucapkan kalimat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa berkata lagi, ya Allah, aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untukku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam sisi timbangan yang lain, maka timbangan yang berisi kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari kitab At-Targhib. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia,
itulah suatu ajaran dari Allah kepada nabinya, Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa minta kepada Allah agar Allah mengajarkan sesuatu kepadanya, kepada Musa, yang dengan sesuatu itu Nabi Musa dapat mengingat Allah, dan dengan sesuatu itu Nabi Musa dapat berdoa mohon kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu Allah mengajarkan zikir amalan. Zikirnya Allah memilih dengan lafaz zikir kalimat La ilaha illallah, agar Nabi Musa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajarkan sesuatu yang memang diminta oleh Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, "Ya Tuhanku, setiap hambamu mengucapkan kalimat itu." Artinya kalimat tersebut, kalimat thayyibah, itu banyak hamba-hamba Allah yang pada mengucapkannya. Namun Allah tetap berfirman, tetap menyuruh kepada nabinya, Nabi Musa, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi anehnya Nabi Musa tetap berkata dengan mengatakan, "Ya Allah, aku ingin sesuatu yang spesial, yang khusus untuk aku, yang mungkin hamba Allah yang lain tidak punya." Minta amalan khusus untuk pribadi Nabi Musa. Kalimat tersebut mungkin banyak hamba Allah yang sudah mengucapkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut tetap mengajarkan, ucapkan wahai Musa kalimat La ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi tentang fadilah, keutamaan dari kalimat thayyibah tersebut. Dengan Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu sisi timbangan, dan di sisi timbangan yang sebelahnya ada kalimah La ilaha illallah, maka timbangan yang berisi kalimat thayyibah La ilaha illallah itu lebih berat." Ini khasiat atau fadilah nilai kalimat thayyibah dibandingkan dengan beratnya bumi 7 lapis dan langit 7 lapis. Masih beratlah kalimat thayyibah La ilaha illallah. Inilah zikir yang paling afdal, zikir yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nabi Musa barangkali awalnya tidak mengetahui khasiat, keutamaan, nilai zikir kalimat thayyibah.
sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang keutamaan dari kalimat thayyibah ini. Perlu diketahui kaum muslimin muslimat bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai timbangan amal adalah menurut keikhlasannya. Semakin ikhlas suatu amal yang kita kerjakan, maka semakin besar nilai amal tersebut dalam timbangan. Sebaliknya, semakin kurang keikhlasan dan ketawajuhan suatu amal, maka semakin kecil nilainya dalam timbangan. Jadi kita memang dituntut, dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak kalimat thayyibah. Dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Tapi ingat, yang paling berat pahalanya, yang paling besar nilainya di mata Allah, keikhlasan dalam berzikir. Maka tidak ada cara yang lebih bermanfaat untuk mendatangkan keikhlasan daripada harus kita memperbanyak zikir kalimat thayyibah ini. Karena itulah kalimat ini, kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, dikenal sebagai jila'ul qulub atau pembersih hati. Maka dengan alasan ini para ahli tasawuf selalu menyuruh kita agar memperbanyak berzikir kalimat la ilaha illallah, bukan hanya ratusan kali, tetapi kita bisa berusaha memperbanyak zikir ini setiap hari bisa mencapai ribuan kali. Zikir kalimat ini sampai ke hitungan ribuan kali. Itu barangkali untuk penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.